Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pesan. Pada malam yang penuh berkah, di sebuah gua kecil yang terletak di kaki Gunung Nur, sekitar 3 kilometer dari kota Mekkah, sejarah umat manusia terukir dengan cara yang sangat luar biasa. Malam itu adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan mengubah dunia selamanya. Di dalam gua yang sunyi dan sepi, seorang pria bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam duduk sendirian, jauh dari keramaian kota, merenung tentang kehidupan dan kondisi masyarakat sekitarnya yang penuh dengan ketidakadilan dan kebodohan. Tak ada yang menyangka bahwa di tempat inilah sebuah wahyu pertama akan turun, yang tidak hanya akan mengubah hidup Muhammad, tetapi juga mengubah sejarah umat manusia secara keseluruhan. Wahyu pertama itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan oleh malaikat Jibril dalam bentuk kalam yang akan dikenang sepanjang masa. Ini adalah saat pertama turunnya Al-Quran, kitab yang akan menjadi petunjuk hidup bagi umat Islam, tidak hanya di masa itu, tetapi juga sepanjang zaman. Sebelum kita lanjut, mari bersama-sama kita klik tombol subscribe dan like video ini. Malam itu, di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW yang tengah berkhalwat menerima wahyu pertama dari Allah. Malaikat Jibril yang dalam bentuk aslinya tidak tampak oleh manusia, hadir di hadapan Nabi Muhammad dengan sebuah perintah yang mengguncang seluruh keberadaannya. Bacalah. Perintah ini datang dalam bentuk ayat pertama dari surat Al-Alaq yang berbunyi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Alaq 1-5. Ketika wahyu pertama ini datang, Nabi Muhammad SAW terkejut dan merasa sangat cemas. Bagaimana tidak? Sebelumnya, beliau tidak pernah mengalami hal serupa. Ini adalah pengalaman pertama dalam kehidupan seorang nabi yang begitu luar biasa. Nabi Muhammad SAW bukan seorang ahli sastra, apalagi seorang ilmuwan. Beliau adalah seorang pria yang terlahir di Mekkah dengan latar belakang sederhana. Maka, ketika wahyu pertama itu datang, beliau merasa ketakutan dan bingung. Namun, meskipun rasa ketakutan itu menguasai diri Nabi, wahyu itu tidak hanya memberikan perintah untuk membaca, tetapi juga untuk menghargai ilmu dan pendidikan. Ini adalah fondasi pertama dari ajaran Islam, betapa pentingnya untuk memahami dan mengamalkan ilmu, serta mengenal Sang Pencipta yang Maha Pemurah. Perasaan cemas dan kebingungan yang dialami Nabi Muhammad SAW malam itu adalah pengalaman yang penuh dengan pertanyaan dan rasa tidak percaya diri. Namun, sesungguhnya Allah telah mempersiapkan beliau untuk tugas yang jauh lebih besar. Setelah wahyu pertama tersebut, proses penurunan wahyu tidak berhenti. Al-Quran tidak turun sekaligus dalam satu malam, melainkan secara bertahap dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun. Wahyu-wahyu ini turun tidak hanya untuk memberikan ajaran-ajaran spiritual tentang kehidupan setelah mati, tetapi juga untuk memberikan petunjuk praktis yang berkaitan dengan kehidupan duniawi umat Islam. Wahyu-wahyu pertama yang turun di Mekkah, sebagian besar berbicara tentang keesaan Allah, tauhid, serta tentang kebenaran kehidupan setelah mati. Mekkah pada masa itu adalah pusat perdagangan yang dipenuhi dengan budaya jahiliyah. Suatu zaman yang penuh dengan penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, dan perpecahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu untuk memurnikan akidah umat manusia, mengingatkan mereka akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa, serta kehidupan setelah mati yang pasti. Namun, di balik wahyu yang datang secara perlahan ini, terdapat hikmah yang sangat dalam. Wahyu-wahyu itu bukan hanya untuk diterima begitu saja, tetapi juga untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap wahyu turun untuk menjawab masalah sosial, masalah moral, dan masalah spiritual yang dihadapi oleh umat pada waktu itu. Wahyu-wahyu ini datang berangsur-angsur. Pada saat tertentu,
wahyu turun dalam waktu yang sangat singkat, terkadang begitu cepat dan berat, sehingga Nabi Muhammad SAW merasakan tekanan fisik yang luar biasa. Ada kalanya beliau merasa tubuhnya begitu berat, keringatnya bercucuran, dan wajahnya tampak berbeda. Para sahabat yang berada di sekitar beliau pun menyaksikan bagaimana wahyu yang turun itu meninggalkan kesan fisik yang mendalam pada diri Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril adalah perantara utama antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan wahyu. Jibril bukan hanya datang sekali, tetapi berkali-kali selama hidup Nabi. Dalam beberapa kesempatan, Jibril datang dalam bentuk yang tidak terlihat oleh para sahabat, sementara pada waktu lain ia datang dalam bentuk manusia yang tampak seperti seorang pria yang dikenal oleh umat Islam, atau bahkan seperti seseorang yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Jibril memiliki tugas mulia untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Selama masa kenabiannya, Nabi Muhammad SAW merasakan banyak ujian berat ketika wahyu-wahyu datang. Terkadang wahyu datang begitu cepat, seolah-olah menghujani hati Nabi dengan cahaya petunjuk. Pada saat-saat seperti ini, tubuh Nabi SAW terasa berat dan beliau seringkali merasa seakan-akan tidak dapat menahannya. Namun, itulah cara Allah menguji dan memperkuat keimanan beliau. Namun, peran Jibril tidak hanya terbatas pada penyampaian wahyu saja. Malaikat ini juga memberikan nasihat dan bimbingan kepada Nabi Muhammad SAW, serta memberikan dukungan ketika beliau merasa ragu atau mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas berat sebagai seorang Rasul. Setelah wahyu pertama turun di Mekkah, Al-Quran terus diturunkan selama masa-masa yang penuh dengan pergolakan dan ujian. Ketika Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya mulai mendapat tekanan dari kaum Quraisy, wahyu yang turun berfokus pada perlawanan terhadap kesyirikan dan kebatilan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Mekkah. Namun, perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW tidaklah mudah. Keberhasilan dakwah Islam di Mekkah tidak sepenuhnya diterima dengan baik oleh para pemimpin Quraisy. Ketika perlawanan semakin keras, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya dipaksa untuk hijrah ke Madinah. Setelah hijrah, wahyu yang turun mulai membahas tentang hukum-hukum sosial, aturan pernikahan, zakat, puasa, dan perang. Semua aturan ini diturunkan untuk membimbing umat Islam dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan adil. Madinah menjadi tempat di mana umat Islam bisa mulai membangun negara Islam pertama, dan wahyu yang turun di sana memberikan panduan tentang bagaimana menjalani kehidupan beragama, berpolitik, dan bermasyarakat. Sementara wahyu terus diturunkan, banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang menulis wahyu tersebut di atas berbagai bahan seperti kulit hewan, daun lontar, batu, dan tulang. Banyak dari sahabat-sahabat ini adalah orang yang sangat menjaga hafalan mereka, sehingga mereka disebut sebagai hafiz, orang yang menghafal seluruh isi Al-Quran. Namun, dengan berjalannya waktu dan banyaknya sahabat yang wafat dalam peperangan, terutama dalam perang Yamamah, semakin banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Khalifah pertama, Abu Bakar, menyadari bahwa jika tidak ada langkah yang tepat, banyak ayat Al-Quran bisa hilang. Oleh karena itu, beliau memerintahkan agar wahyu yang tertulis dikumpulkan menjadi satu mushaf. Usaha ini dipimpin oleh Zaid bin Thabit, seorang sahabat Nabi yang sangat cakap dalam menulis wahyu. Proses pengumpulan ini berlangsung dengan hati-hati. Setelah itu, pada masa Utsman bin Affan, Al-Quran disalin dalam beberapa salinan yang tersebar ke seluruh wilayah kekhalifahan Islam. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap umat Islam memiliki salinan Al-Quran yang sama untuk menghindari perbedaan bacaan atau penafsiran. Proses penurunan wahyu berakhir dengan turunnya wahyu terakhir dalam surat Al-Ma'idah 53. Wahyu ini menegaskan bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap. Allah telah meridai Islam sebagai agama yang final bagi umat manusia. Setelah wahyu terakhir ini, tidak ada lagi wahyu yang akan turun. Tugas Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai wahyu pun selesai.
Dengan turunnya wahyu terakhir ini, Al-Quran yang lengkap dan sempurna telah disampaikan kepada umat manusia. Tidak ada lagi penambahan atau pengurangan wahyu, dan umat Islam diberi petunjuk hidup yang jelas dan lengkap dalam Al-Quran yang kini menjadi kitab panduan abadi. Sebagai sebuah petunjuk hidup, Al-Quran terus menjadi cahaya yang menerangi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Proses turunnya wahyu yang dimulai di Gua Hira lebih dari 1400 tahun yang lalu, kini menjadi warisan yang tak ternilai. Al-Quran adalah kitab yang tidak hanya relevan bagi umat Islam di masa lalu, tetapi juga untuk umat manusia di masa kini dan mendatang. Ini adalah sebuah wahyu yang abadi, yang terus membimbing umat manusia menuju kebenaran yang hakiki.